Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar pemirsa Rafa TV? Saat ini tengah Anda saksikan program spesial kami, yaitu program yang menyajikan informasi seputar bulan suci Ramadan yang tentunya dikemas dengan hangat dan santai, yaitu Kurma Kuliah Ramadan. Nah, pemirsa, pada kuliah Ramadan hari ini, saya Randi Saputra akan berbincang seputar tema keistimewaan bulan Ramadan. Tentunya bersama narasumber yang sangat kami hormati, Bapak Ibnu Rozali MPD. Nah, dari baju aja nih udah couple nih, Pak. Iya, alhamdulillah. Pemirsa, tentunya telah hadir bersama kita orang yang tentunya tak asing lagi di lingkungan kampus UIN Raden Patah Palembang. Karena beliau merupakan salah satu dosen di kampus tercinta ini. Serta tepat sekali dong untuk kita ajak berbincang seputar tema hari ini, yaitu keistimewaan bulan Ramadan. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih banyak nih Pak sebelumnya kami ucapkan karena telah berkenan hadir dalam program kami nih. Kira-kira bagaimana nih kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya kabarnya. Pak. Iya. Syukur alhamdulillah jika dalam keadaan baik nih Pak. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum kita masuk nih Pak pada tema perbincangan kita pada hari ini, kira-kira untuk puasanya nih, kira-kira lancar dong Pak? Alhamdulillah lancar, lancar Pak. puasa terus. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya nih pemirsa, di bulan Ramadan ini, kalau boleh tahu nih Pak, bagaimana sih keseharian Bapak nih, Bapak Ibnu Rozali ya Pak, Ya. sebagai seorang dosen nih, di tengah kesibukannya sebagai dosen, kemudian di bulan suci Ramadan ini, kira-kira bagaimana nih Pak? Ada cerita seru kira-kira di bulan Ramadan ini? Terima kasih Mas ya. Iya. Tentu karena tugas utama sebagai pengajar, jadi memang kita masih tetap mengajar setiap harinya. Walaupun Ramadan ini ada beberapa teman-teman yang sudah online gitu ya. Iya, Pak. Jadi tidak offline. Selain itu juga, selain kesibukan mengajar, karena Ramadan yang begitu banyak keistimewaan, jadi saya pribadi memaksa diri saya, membiasakan diri saya untuk memperbaiki kualitas ibadah dengan sholat, seperti misalnya nanti setelah di waktu malam sholat tahajud, kemudian sholat fajar, sahur, sholat subuh, kemudian dilanjutkan tilawatul Quran dan ibadah-ibadah yang lainnya hingga nanti sampai waktu berbuka. Namun di sela-sela itu ada beberapa kegiatan seperti mengisi pengajian di masjid, imam tarawih dan lain-lain sebagainya seperti itu. Oke Bapak, jadi terkait tema kita pada hari ini yaitu keistimewaan di bulan Ramadan nih Pak. Kira-kira ada apa aja sih Pak keistimewaan yang ada di bulan Ramadan? Kenapa sih bulan Ramadan itu disebut bulan yang istimewa nih, Pak? Baik, terima kasih. Ramadan ini disebut sebagai bulan yang penuh istimewa ya. Iya. Karena memang Ramadan itu memiliki begitu banyak kebaikan-kebaikan dari berbagai macam literatur, dari Al-Quran, dari hadis, menceritakan bagaimana istimewanya Ramadan. Salah satunya, sebagaimana dalam Al-Quran, Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quranul Karim, yang menjadi pedoman bagi kita sebagai umat Islam. Yang kedua, di Ramadan juga ada satu malam yang istimewa. Itu disebut dengan Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Yang mana malam ini kita tahu Mas ya, itu khairum min alfi syahr. Jadi ibadah di malam Ramadan Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan kita beribadah. Jadi kalau hitung-hitungan matematikanya, kalau kita baca Al-Quran itu misalnya pahalanya kata Rasul 10 kebaikan dalam satu huruf Al-Quran, maka Lailatul Qadar lebih baik daripada itu.
karena lebih baik daripada alfi syahr. Artinya kalau dalam matematika sekitar 80 tahun kita ibadah. Pahala yang kita dapatkan kalau kita mau hitung-hitungan. Ini berbicara keistimewaan. Iya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga melipat gandakan begitu banyak kebaikan. Dikatakan oleh Rasul, bahkan hawa atau udara yang keluar dari mulut seseorang yang berpuasa atyabu min rihil misk, jadi lebih wangi daripada minyak kasturi. Kasturi ini kan minyak paling wangi ya. Saking keistimewaan. Tapi jangan pula karena memang puasa itu seperti itu, kita tahu ya, jadi agak kita dengan kawan, aku nak kemana? Nah, jadi hawanya jangan sampai dikeluarkan. Tapi benar. ini menunjukkan istimewa Ramadan itu ya. Jadi banyak sekali keistimewaannya. Intinya adalah ya Ramadan bulan alfu hasanat. Kalau saya boleh mengatakan Ramadan itu adalah alfu hasanat. Ada 1000 bahkan ribuan kebaikan di bulan Ramadan. Seperti itu, Mas. Jadi benar-benar bulan Ramadan itu bulan yang sangat istimewa dan memiliki banyak peristiwa dan juga keistimewaan yang sangat banyak di bulan ini ya Pak. Iya. Nah, masih kita berbincang seputar tema kita hari ini Pak, yaitu keistimewaan di bulan Ramadan tadi. Nah, bahwasanya saat kita mengerjakan ibadah nih Pak pada bulan Ramadan, pahalanya akan dilipat gandakan. Nah, kira-kira nih, selain itu apa saja sih yang menjadi keutamaan bulan Ramadan nih Pak dibandingkan bulan-bulan yang lain? Ya. Yang menjadikan Ramadan itu memiliki keutamaan dibanding bulan-bulan yang lain, tentu yang pertama adalah di bulan Ramadan itu kita diwajibkan berpuasa. Ini yang berbeda dari bulan-bulan yang lainnya. Jadi di bulan-bulan lainnya kita tidak diwajibkan berpuasa. Ada puasa-puasa tapi yang sunnah. Bisa puasa Senin Kamis, bisa puasa Arafah, bisa puasa Asyura. Artinya sunnah itu dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak berdosa. Tapi Ramadan ada satu ibadah yang akan di bulan itu, tidak di bulan-bulan lainnya. Itu adalah puasa Ramadan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Mas ya, dari kitab Riyadhus Shalihin ini dikumpulkan. Jadi hadis riwayat Bukhari dan Muslim ini dikumpulkan, satu kitabnya adalah Riyadhus Shalihin. Kata Rasul, kullu amali ibni Adam lahu. Jadi semua amalan anak Adam itu untuk mereka, illa saum. Jadi ini hadis Allah mengatakan illa saum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Jadi kata Allah dalam hadis qudsi ini mengatakan, kecuali puasa, kata Allah, aku sendiri yang akan membalasnya. Mengapa? Karena mereka menahan dirinya, ya, mereka menahan dirinya. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu. Jadi puasa itu menahan diri syahwat, yang mana makan dan minum itu sebenarnya dibolehkan selagi halal, selagi thayyib, selagi baik. Selama bulan puasa, waktu siang ya, itu tidak diperbolehkan. Syahwat, misalnya, mohon maaf, hubungan suami istri itu diperbolehkan, bahkan berpahala. Tapi bulan Ramadan karena berpuasa itu menjadi perkara yang tidak dibolehkan. Menahan syahwat, menahan lapar, bahkan kalau mungkin kita di bulan-bulan selain Ramadan terbiasa berbicara hal-hal yang kurang baik, melakukan perbuatan yang kurang baik. Tapi Ramadan melatih kita untuk meninggalkan itu semua. Maka kata Allah, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Aku sendiri yang akan membalasnya, kata Allah. Membalas pahala berpuasa tersebut. Oke. Jadi nih pemirsa, tentunya banyak sekali keistimewaan di bulan Ramadan seperti yang dikatakan Pak Ibnu tadi, bahwasannya ada salah satu ibadah yang hanya dikerjakan di bulan Ramadan, dan tentunya pahalanya juga lebih besar daripada bulan-bulan selain bulan Ramadan. Betul sekali. Betul sekali ya Pak. Nah, terkait peristiwa nih Pak, peristiwa-peristiwa yang ada di bulan Ramadan nih, kira-kira apa sih Pak keistimewaan peristiwa di bulan Ramadan ini Pak? Ya, sebenarnya banyak ya. Jadi Ramadan itu kan artinya, kalau secara bahasa sendiri artinya
panas ya. Iya. Panas itu artinya memang cuacanya terbiasa cuaca yang panas. Iya, benar. Ya. Keistimewaan banyak sekali. Salah satunya di Ramadan ini dalam sejarah Islam bahwa pasukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memenangkan satu buah peperangan di bulan Ramadan ini, itu adalah perang Badar ya, yang kita tahu. Jadi dengan pasukan yang jumlahnya sedikit tapi bisa mengalahkan pasukan yang jumlahnya banyak. Jadi ini salah satu peristiwa yang dikenang untuk memberikan semangat, bahwa semangat berjihad, kalau kita berjihad melawan hawa nafsu ya. Iya. Jadi kalau misalnya males kuliah, misalnya kita nih kan, Iya, benar. buka HP, banyaklah buka TikTok biasanya, scroll reels Instagram biasanya kan, apalagi nonton acara masak-masak misalnya Di bulan food Ramadan, vlogger itu kan. Nah, jadi Ramadan mengajarkan kita dari peristiwa ini untuk sedikit menahan hawa nafsu kita, agar kita lebih banyak yang biasanya kalau buka Quran baru buka Bismillahirrahmanirrahim lah, misalnya menguap misalnya kan, ngantuk, matanya sakit. Nah, dengan Ramadan melatih kita untuk berjihad seperti itu. Belajar misalnya, kalau biasanya kita belajar itu sering terlambat, malas masuk, tidak pernah dengar dengan Ramadan kita melatih diri kita untuk seperti itu. Ini jihad yang kita lakukan. Itu satu ya. Yang kedua, tentu ibadah yang paling peristiwa yang paling berkesan di Ramadan ini, yang selalu diingatkan setiap tahunnya, adalah turunnya Al-Quran ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Jadi di bulan Ramadan ini kata Allah kami turunkan Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi dalam surah Al-Qadar itu kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Dan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Ayat lain juga mengatakan di malam yang mulia. Jadi keutamaan peristiwa yang paling berkesan itu adalah Al-Quran pertama kali diturunkan di bulan Ramadan. Dan ini menjadi kajian tersendiri ya, dalam bab-bab kitab-kitab hadis, dalam kitab-kitab kumpulan-kumpulan hadis, beberapa riwayat ada bab terkhusus menceritakan tentang Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar ini kan kapan sih sebenarnya turunnya? Jadi dalam setahun itu ada 300 berapa gitu? 365 atau 60? 365 ya? Iya. Sekitar seperti itu. Iya, Pak. Ya. Kapan Lailatul Qadar itu ada? Peristiwa ya, peristiwa yang besar. Dari 365 dikecilkan dari Ramadan karena ada ayatnya Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Dari Ramadan dikecilkan lagi. Dari 30 malam itu kapan sih? Nah, jadi peristiwa terbesar itu para ulama sepakat dalam beberapa hadis dikatakan fi ashril awakhir. Ini peristiwa besar ya, Lailatul Qadar, dan turunnya Al-Quran itu ya disepakati di 10 malam terakhir. Walaupun para Asia Tenggara khususnya, Lailatul Qadar atau turunnya Al-Quran itu diperingati sekitar 16 dan 17 Ramadan, di pertengahan. Tapi intinya adalah peristiwa besar, salah satunya adalah Al-Quran diturunkan di bulan puasa, seperti itu. Yang menjadi tonggak awal ya pemisah antara hak dan batil, kebenaran dan keburukan. Oke, jadi selain peristiwa di Isra Mi'raj tadi, ternyata Bukan juga Isra Mi'raj. Lailatul Lailatul Iya, Qadar. maksudnya Isra Lailatul Mi'raj Qadar, itu Pak. itu Sya'ban. Iya. Ya. Lain jalan. Maksudnya Lailatul Qadar tadi nih, Ya, Pak. betul. Nah, ternyata juga akan ada peristiwa-peristiwa tak terduga nih yang membuat kita lebih baik lagi nih di bulan Ramadan Iya. dalam kehidupan sehari-hari. Betul ya, Pak? Ya, betul. Iya. Nah, setelah kita mengetahui banyak sekali keistimewaan dan keutamaan yang ada pada bulan Ramadan nih, mungkin bisa dijelaskan nih, Pak, bagaimana Bapak memanfaatkan waktu atau mengatur waktu nih di tengah kesibukan Bapak agar selalu maksimal untuk mengerjakan keistimewaan, terus menyambut keistimewaan tersebut, Pak. Salah satu tadi kan Lailatul Qadar tadi, Pak. Ya. Jadi ada satu ungkapan, Mas ya. Iya. Al-haqqu bila nizamin yaglibuhul batil bin nizam. Jadi kebenaran yang tidak terstruktur,
kebaikan yang tidak terstruktur akan dikalahkan oleh batil. Yaglibuhul batil bin nizam, keburukan, kejahatan yang terstruktur. Walaupun sebenarnya kejahatan itu pasti kalah dengan kebenarannya, tapi di awal-awalnya pasti akan kebenaran atau kebaikan yang tidak terorganisir itu akan selalu kalah di awalnya dengan keburukan atau kejahatan yang terorganisir. Jadi untuk Ramadan ini bagaimana kita memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya ya. Jadi salah satu yang saya lakukan ini, saya juga mendapatkan ya pengalaman atau ilmu-ilmu dari teman-teman ya, bahwa juga mungkin untuk kita semua, maka Ramadan yang hanya sekali dalam setahun kita pergunakan semaksimal mungkin waktunya. Bahasanya kalau sering kita dengar atau adalah takwimul a'mal al-yaumiyah. Jadi membuat jadwal dalam sehari full. Misal ini Mas siapa namanya? Randi Saputra. Oh, Randi. Ya, Mas Randi lah, jauh gitu nih ngomong tapi belum kenalan ya. Iya. Jadi Mas Randi, misalnya Mas Randi ini tinggal di Bukit. Bukit. Ya, masih sama wong tua ya. Iya. Alhamdulillah ya, masih lemak kalau masih sama wong tua. Jadi tinggal di rumah orang tua. Jadi seperti ini Mas, kalau misalnya kita Ramadan dibuat jadwal, misalnya aku bangun jam 3, yang biasanya kalau jam 3 pertama kali yang dibuka HP ya. Benar. Ya misalnya kan Ya. siapa yang WA semalam, siapa yang menang bola semalam misalnya kan, maka dibuat bangun jam 3 aku minimal sholat tahajud 6 rakaat atau 4 rakaat tambah 1 witir. Ya. Kemudian setelah tahajud sahur, kemudian sudah sahur sholat subuh, kemudian sudah sholat subuh aku baca Quran subuh 10 halaman. Seperti dibiasakan. Kemudian sholat ditargetkan ya. Kemudian sholat duha, kuliah, selesai kuliah nanti sholat zuhur. Sholat zuhur yang biasanya kita azan zuhur itu masih kulu kelir misalnya kan, ada di jalan, di lorong-lorong kelas dan lain sebagainya, di kantin karena tidak makan. Jadi zuhur aku sudah di masjid karena zuhur nih capek, aku lima halaman atau 3 halaman baca Quran. Kemudian asar dan lain sebagainya, itu dijadwal. Yang biasanya tidak pernah sedekah ngeluar ke duit, biasakan. Oh aku nih belum pernah, jarang, sehari 2.000 misalnya. Tidak salah kan 2.000 itu kan? Iya. Nyari 2.000 tuh di atas meja, 1.000 tuh di atas meja banyak ya. Jadi benar. Ambil, usahakan untuk memberikan sedekah. Kemudian kalau sebelumnya tidak terbiasa berzikir, lidah ini mungkin tak terbiasa, subhanallah, berat misalnya kan. Nah Ramadan melatih kita. Aku setiap sholat, biasanya setiap sholat kan kadang panas gitu ya. Ya Allah cepatlah selesai itu kan. Lalu sudah assalamualaikum langsung lari. Nah Ramadan kita latih, sudah sholat zikir minimal yang 3 itu ya, subhanallah 33 kali. Ini membiasakan ya, membiasakan diri. Kemudian yang lain sebagainya. Jadi usahakan sholat itu selalu berjamaah, terus membaca Al-Quran, membiasakan berzikir, kemudian banyak sedekah, dan yang pastinya meninggalkan perkara-perkara yang buruk. Percuma baik kan STMJ. Apa STMJ itu? Apa tuh? Sholat terus, maksiat jalan. Jadi STMJ. Apalagi kalau masih BBGMKS, kata Ustadz aku dulu, senior saya dulu, katanya BBGMKS, bujang bedengkang merindukan kasih sayang. Ini masih banyak galaunya ya. Yang BBGMKS ini masih banyak galaunya. Bangun tidur, sad boy. Bangun tidur, nak sahur, ya Allah, ngapalah dia tidak galak sama aku ya. Akhirnya kan lupa kita dengan ibadah. Padahal Ramadan ini cuma 30 hari. Benar. Nah, jadi ya tinggalkan perkara-perkara yang buruk. Tadi seperti saya dikatakan di awal, kalau terbiasa scroll sosmed itu banyak. Kita ini kan banyak TikTok setengah jam. Habis TikTok, Instagram. Habis Instagram, WA. Sudah habis WA, Facebook. Sudah Facebook balik lagi TikTok. Banyak banget pokoknya ya Pak. Muter itulah sampai selesai maghrib dan lain sebagainya. Maka isilah dengan perkara-perkara yang baik, karena Ramadan dengan begitu banyak keistimewaan. Ini kalau di mall ini flash sale
flash sale. 50 plus 20%. Lebih malah Ramadan seperti itu, berlipat-lipat ganda kebaikan. Yudha'aful hasanah. Jadi dilipat gandakan semuanya. Jadi kalau kita niatnya ya, tapi tentu niatnya karena Allah, ya beribadah mendapatkan keberkahan. Tapi Allah selalu memberikan gambaran-gambaran balasan kebaikan itu dengan hal-hal yang tidak abstrak, ya. Artinya tidak abstrak itu dilipat gandakan. Seperti misal membaca Al-Quran. Mas Randy, kalau hadisnya membaca Al-Quran itu 1 huruf, alif, lam, mim, itu 3 huruf. 3 huruf itu kalau hari biasa, kata Rasul, itu dilipat gandakan jadi 10 kebaikan. Nah, Ramadan bisa lebih dari itu. Kalau kita hitung-hitungan, kita kan lagi berhitungan ya. Manusia itu berhitungan mudah. Berhitungan itu artinya kali-kalian ya. Kita ngali 1 kali 1, 1 kali 2 mudah. Tapi kalau berbagi agak mudah. Nah, misalnya Mas, 100 dibagi 70. Pening ya? Karena memang berbagi itu susah. Tapi kalau ngali mudah. Misalnya 100 kali 10. Agak cepat kita kan, 110 bisa saja itu ya. Itu seperti itu ya. Atau 1 kali 2 kali 100, 200 kita cepat. Tapi kalau berbagi agak mudah. Nah, Allah selalu menggambarkan pahala kebaikan itu adalah dengan hitung-hitungan yang tidak abstrak. Seperti misalnya bersedekah. Allah menggambarkan bersedekah itu kalau di bulan-bulan biasa, artinya bukan Ramadan ya. Jadi kata Allah, ambatat sab'a sanabila ya, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbah. Jadi sebutir biji, bisa biji padi ya, kalau kita bayangkan ya, biji apa misalnya, biji mangga, pokoknya buah-buahan lah, kita bayangkan itu kan, ambatat sab'a sanabila, ini lebih cocoknya seperti padi ya. Jadi dari 1 butir padi itu akan tumbuh 7 tangkai kebaikan ya, kalau kita infak sedekah 7 tangkai. Setiap tangkai itu akan muncul nanti 7 butir padi. Jadi berapa? Dari 1 ya. Dari 1 tumbuh 7 tangkai. Setiap tangkai ada 100. Wah. Jadi berapa? 700. Itu Allah menggambarkan, walaupun kita tidak boleh ngitungnya ya. Kalau aku sedekah 2000, jadi aku dapat berapa lah ya? Kira-kira kali 100. Wah, banyak aku. Ya, jadi sekitar 2000 kali berapa lah? Itulah ya, misalnya kan 200.000 atau berapa, 700.000. Jadi walaupun sebenarnya tapi artinya pahala itu benar-benar diobral oleh Allah, dilipat gandakan begitu banyak kebaikan. Yang kita harus, maka yang pertama tadi takwimul a'mal al-yaumiyah. Buat jadwal sebaik-baiknya. Kalau tidak bisa banyak, sedikit baik. Aku tidak bisa baca Quran 10 halaman, minimal 2 halaman sesudah sholat. Jadilah ya kan, daripada tidak sama sekali. Ya itu. Oke, jadi pemirsa nih, banyak banget tadi ya kita dapat kata-kata baru dari Pak Ibnu. Ada apa tadi Pak? Yang sholat STMJ. Dan ternyata flash sale juga nih di bulan Ramadan. Yang artinya maksimalkan urusan akhirat. Betul. Dan dunianya tadi 20% gitu. Nah, jadi kita telah banyak sekali nih mengupas secara rinci tema kita hari ini Pak. Artinya dengan semangat dan informatif tentunya. Boleh nih untuk yang terakhir nih Pak, sebelum kita tutup nih kegiatan kita Kurma pada hari ini, mungkin tips serta saran nih dari Bapak untuk mahasiswa UIN Raden Patah Palembang, kira-kira dalam menjalankan ibadah puasa nih agar tetap hikmat dan juga mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala nih Pak. Ya, baik. Sedikit tips ya, bahwa untuk kita semua, bukan hanya untuk mahasiswa tapi untuk saya pribadi. Bahwa seperti yang saya katakan di awal, untuk membiasakan itu ada istilah the power of habits ya. Jadi kekuatan sebuah pembiasaan ya. Sesuatu itu tidak akan bisa kita lakukan tanpa sebuah pembiasaan. Jadi kalau Mas Randy ingin mendapatkan kebaikan ataupun apapun itu urusan dunia dan akhirat, jadi harus ada pembiasaan. Pembiasaan ini tidak bisa dimulai langsung banyak. Iya benar. Pembiasaan ini. Kalau misalnya kamu Mas atau yang lainnya atau mahasiswa lainnya, dapat ini pahala banyak sehari langsung baca Quran misalnya 30 juz. Itu sehari hari berikutnya pasti males. Maka pembiasaan. Misal seperti ini ya. Coba Mas tolong ikuti saya. Misalnya kan
Amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Nah, itu surat apa itu? An-Naba. An-Naba, hafal ya? Insya Allah. Insya Allah hafal ya. Oke, kita ganti lah, hafal. Misalnya nih, 0813 0813 73633631. 73636331. Nah, 73633631. 7363 36 733631. Jadi 73633631. Mengapa saya lebih hafal dari Anda? Karena itu nomor saya sendiri. Lah 7 tahun nomor itu ya. Iya. Lebih di luar kepala. Di luar kepala ya. Nah, jadi untuk tipsnya seperti itu ya, seperti itu ya. Jadi kalau ingin baik itu membiasakan dari hal-hal kecil ya. Ya, benar. Mengapa kita bisa misalnya nanti dapat keutamaan Ramadan sampai nanti di 10 hari terakhir, nanti kan 10 hari terakhir itu Rasulullah beribadah itu lebih giat lagi dari hari biasanya. Bangun malam dan lain sebagainya. Jadi kalau mau itu ya tadi dibuat jadwal dan dibiasakan dengan hal-hal kecil. Kalau sudah terbiasa dengan hal-hal kecil, maka hal besar akan mudah. Seperti tadi nyebut ke nomor tadi kan, itu hal kecil sebenarnya. Tapi kalau kita tidak terbiasa maka akan kesulitan. Jadi tipsnya apapun itu, jadi the power of habits tadi ya. Jadi kalau bahasa Inggrisnya itu ya, winning with Ramadan. Jadi kita mendapatkan kemenangan dengan bulan Ramadan. Apa kemenangan itu? Pertama adalah derajat takwa, ya kan? La'allakum tattaqun. Jadi takwa itu yang paling tinggi. Nah, untuk melatih derajat takwa ini, Mas, ya tadi kita harus banyak beribadah. Pertama, ya, menahan amarah. Jangan, kita ini kan beda dikit dengan Rasul sebenarnya. Kalau Rasul itu makannya dikit. Kalau kita makannya sedikit makan. Nah, beda dikit. Kalau Rasul, kalau Rasul itu marahnya sedikit. Kalau kita sedikit marah. Kalau Rasul itu tidurnya sedikit, kalau kita tidur terus. Sedikit tidur kan? Beda sedikit sebenarnya. Nah, untuk mendapatkan hal yang baik, jadi the power of habit tadi, winning with Ramadan tadi, kita harus membiasakan dengan perkara-perkara baik. Ya, jadi biasakan tadi membaca Al-Quran. Pertama tadi takwa tadi ya, jangan sering marah. Kalau biasanya sering marah, kurangi marahnya. Kalau sering bohong, kurangi bohongnya. Kalau banyak males, kurangi malesnya. Kalau banyak lihat yang kurang baik di sosmed, kurangi lihat yang baiknya. Syukur-syukur baca hilangnya. Pas lihat yang tidak baik itu astagfirullah. Kan langsung ganti ngaji misalnya kan. Ya seperti itu. Ya. Kalau terus takwa itu apa lagi? Misalnya, kalau jarang bersedekah, nah jarang nian kita nih ngeluar ke duit, itu susah nian ya. Jadi untuk ngeluar ke duit untuk ngasih apa segala macam, minimal tadi 2.000 sehari. Jadi selama 30 hari 60.000. Iya. Kasih ke 2.000. Ini untuk menggapai itu. Yang ketiga adalah ya memperbanyak ibadah. Tentu sholat berjamaah, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Puasa yang intinya ya. Jadi percuma kita sholat tapi tidak puasa. Itulah lebih parah lagi sebenarnya kan. Jadi puasa dan sholat seperti itu. Oke, jadi banyak sekali nih pembelajaran yang akan kita dapatkan di bulan Ramadan dari Bapak juga ya Pak. Tadi banyak sekali tentunya pemirsa. Nah, pemirsa, mungkin terima kasih nih Pak karena telah berkenan hadir dan menemani kami dalam kuliah Ramadan kali ini nih. Semoga apa yang telah Bapak bagikan hari ini dapat diterima oleh pemirsa Rafa TV dan juga mahasiswa serta masyarakat luas ya Pak. Semoga bisa diterima. Tentunya kami ucapkan juga terima kasih kepada pemirsa setia Kurma yang mengikuti acara ini dari awal hingga selesai. Tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa. Dan mari kita jalankan dengan hikmat dan ketulusan yang penuh agar tercapainya keridhaan dan mendapat syafaat yang sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Program Kurma kali ini tentunya akan kembali dengan bahasan dan kompeten di bidangnya. Saya, Randi Saputra, beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda.
Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.